Salam Skapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, mata pelajaran hari ini adalah instalasi motor listrik. Dan untuk topik hari ini adalah Star Delta Connection. Nah, langsung saja kita lanjut ke materi. Oke, pelajar Skapsa, untuk hari ini kita akan membahas instalasi motor listrik. Nah, di sini khusus untuk kelas 3. Untuk itu, meskipun ini adalah daring, saya harap kalian benar-benar sungguh-sungguh untuk belajar. Nah, bedanya apa? Kalian kalau di sekolahan kalian harus duduk rapi dan seterusnya. Kalau di rumah kalian bisa lebih rileks, santai, dan selalu siap menerima pelajaran. Oke, nah kemarin kelas 11 sudah belajar instalasi motor listrik. Sekarang belajar apa? Nah, pelajaran kali ini kita tetap melanjutkan untuk teknik kendali elektromagnetik pada motor listrik. Namun, tidak seperti yang kemarin kita menggunakan dol dan forward reverse. Di sini kita masuk menuju ke star delta connection. Nah, star delta di sini biasa disebut juga dengan bintang segitiga. Tentunya kalian sudah pernah dengar mengenai materi ini. Maka dari itu, karena sudah tidak asing, kita lanjut saja pelajaran selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk, sedikit review karena setelah liburan kita ambil lagi pelajaran yang di kelas 11. Apa sih yang dimaksud sistem pengendali? Nah, di sini tidak perlu mencari di Google. Kalian cukup mengira-ngira, mengartikan maksud sistem pengendali dari segi bahasa dan pengalaman yang sudah kalian dapatkan. Seperti itu. Bisa di stop dulu videonya, kalian jawab di buku. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi. Bagaimana motor listrik bisa dikendalikan? Nah, di situ kalian sudah pernah sistem kendali yang lain sebelum-sebelumnya. Untuk itu silahkan dituliskan. Dan saya harap kembali lagi ini adalah pendapat pribadi kalian disertai dengan keilmuan yang kalian miliki, bukan Google. Jadi silahkan dituliskan. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan star delta? Kalau kalian sudah punya pandangan, saya sangat berharap kalian menuliskannya di buku. Salah, nggak masalah. Karena di sini adalah awal. Nanti kita akan bahas sehingga kita tahu yang salah seperti apa dan kemudian yang cukup benar seperti apa. Di sini saya mempunyai beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah pengertian dari star delta. Nah, apa star delta itu? Yaitu sistem kontrol untuk motor listrik 3 pas. Kemudian, apakah star delta bisa seperti forward reverse putar kanan dan kiri? Kalau cuma sistem kendali star delta, tidak bisa. Jadi, star delta ini sangat mirip dengan direct online. Yang membedakan apa? Penghasutan atau koneksi ketika starting dan setelah starting. Nah, terus kalau sama dengan dol, kenapa kita harus memilih star delta? Karena star delta mempunyai keunggulan. Apa itu? 1. Efektivitas untuk menjalankan motor. Ketika starting dilakukan, maka arusnya yang dibutuhkan adalah kecil dan lebih ramah terhadap motor listrik. Kemudian ketika sudah beberapa starting dilanjutkan dengan koneksi delta. Fungsinya untuk apa? Putarannya lebih kuat. Jadi untuk beban-beban yang berat bisa terangkat. Lalu apa sih ciri-ciri dari star delta itu? Nah, di sini kita bahas, karena sudah pernah membahas outcoming power, maka tidak saya jelaskan lagi. Pengaturan dari star delta terdapat pada outcoming power motor listrik. Ya, jadi kalau lupa silahkan buka catatan di outcoming power.
Kemudian minimal menggunakan 3 kontaktor dan 1 TDR. Apa TDR? Time Delay Relay. Apakah bisa lebih dari 3 kontaktor? Boleh. Ya. Karena apa? Sesuai dengan kebutuhan industri. Seperti itu. Nah, kali ini kita mencoba untuk membahas kenapa kok Star Delta bisa lebih kuat daripada direct online. Yang pertama, ketika start menggunakan daya 220 volt, yaitu hubungan dari fasa dengan netral. Kalau delta kita menggunakan 380 volt, yaitu fasa dengan fasa. Kemudian ada kelebihan lainnya dari segi efektivitasnya. Ketika kita menggunakan starting hubungan star, maka startingnya akan lebih lembut dan arus yang dibutuhkan atau untuk mengangkat motor listrik tidak terlalu besar. Ketika sudah berubah menjadi delta, maka putaran motor menjadi maksimal. Nah, di sini maksimal ini termasuk ketika ada bebannya bisa lebih kuat daripada rangkaian direct online biasa. Nah, sistem kontrol ini bisa bekerja atau mempunyai cara kerja dengan mengubah pengasutan. Pengasutan adalah pemasangan dari instalasi listriknya yang berawal dari star, rangkaian star bertegangan 220 volt menjadi pengasutan delta dengan tegangan 380 volt. Yang perlu diperhatikan lagi adalah skema dari rangkaian star delta. Ini untuk rangkaian seperti ini tolong kembali lagi saya ingatkan, dicatat lagi. Saya akan mencoba untuk menjelaskan. Yang di atas sebelah kiri adalah rangkaian star atau bintang. Nah, kita tahu bahwasanya motor listrik 3 pas mempunyai 3 lilitan utama. Yaitu rangkaian lilitan pertama adalah U1 untuk ujung dan U2 untuk akhir atau sebaliknya. Dilanjutkan V1, V2, kemudian W1 dan W2. Nah, dari sini kita harus bisa membentuk atau merangkai lilitan tadi menjadi sebuah rangkaian berbentuk star. Seperti gambar sebelah kiri atas. Nah, ketika pada template, mohon maaf, ketika pada motor listrik bentuknya tidak akan seperti yang star itu, tapi dikeluarkan lewat koneksi berupa seperti yang di kiri bawah. Maka kalau digambar ujung-ujungnya adalah U1, V1, W1 itu dibiarkan atau mendapat catu daya dari sumber tegangan atau dari outgoing kontaktor. Untuk sisi yang lainnya U2, V2 sama W2 langsung dikoneksikan menjadi satu. Sehingga ketika digambar akan tampak seperti yang di atasnya, yaitu berbentuk star. Kemudian untuk delta kita tidak membuat rangkaian dijadikan satu lagi. Karena apa? Karena dihubungkan harus sesuai dengan gambar segitiganya. Di sana bisa kita tahu yang atas, segitiga atas, U2 akan bertemu dengan V1 pada koneksi luar motor listrik. Kalian bisa lihat di bagian kanan bawah, di tengah, U2 harus dijadikan satu atau dijemper dengan V1. Kemudian U1 harus dijemper dengan W2. Selanjutnya V2 dijemper dengan W1. Nah, itu nanti kalau kalian cukup bingung di sini, kita akan melanjutkan materi menuju ke rangkaian yang sebenarnya atau wiringnya. Oke, kita lihat RST di sana. Mohon maaf untuk warnanya tidak sesuai dengan PUIL karena memang ini mengambil di internet. Jadi kita sudah menandai dengan apa? Yang merah R, yang kuning S, dan yang biru adalah T.
Nah, di sana kalau kalian benar-benar memahami RST rangkaian daya, untuk rangkaian daya akan masuk langsung ke incoming kontaktor 1 dan dilanjutkan outgoing kontaktor 1 menuju W, V, dan U. Nah, kemudian untuk outgoing motornya, jadi yang mendapat sumber tegangan langsung kontaktor 1 ke motor adalah incoming, outgoingnya XYZ akan dihubungkan menuju kontaktor 2, outgoing kontaktor 2, kemudian yang 135 kontaktor 1 akan dijumper langsung. Jadi, ketika kontaktor 1 dan kontaktor 2 aktif, itu akan berjalan rangkaian start. Apakah tidak akan terjadi short circuit? Tidak. Karena apa? Kontaktor 3 outgoing-nya tidak dihubungkan atau belum terkoneksi dengan incoming, sehingga arus itu mengalir pada kabel yang berwarna saja. Ketika sudah berpindah menuju kontaktor 1 dan kontaktor 3, jadi kontaktor 2 mati diganti kontaktor 3. Siapa yang memindah? Tugasnya time delay relay. Nah, di sana maka arus yang mengalir akan berganti. Jadi bukan kontaktor 1 dan 2 lagi yang bekerja, tapi kontaktor 1 dan 3. Sebagai apa? Sebagai rangkaian segitiga. Nah, kalau kalian bisa memahami, silahkan digabungkan, disamakan incoming dan outgoing dari motor listrik pada diagram daya ini. Di sini ditambahkan lagi satu diagram daya yang langsung diringkas jadi satu, karena nanti realnya kalian akan menggambar seperti itu. Namun perlu dilihat. Nah, jadi jangan sampai salah. Diagram daya yang pertama tadi, kontaktor 2 sebagai star, kontaktor 3 sebagai delta. Diagram daya yang sekarang kita gunakan kontaktor 2 sebagai delta dan kontaktor 3 sebagai star. Apa bedanya, Pak? Kalian lihat pada kontak nomor 135 ya. Kalau start maka langsung dihubung langsung. Kalau delta dikembalikan lagi di outgoing dari MCB. Sebelah kanan kalian bisa lihat di sana ada diagram satu garis. Yang saya pikir kalian akan bisa merangkainya ketika sudah praktek nanti. Namun, meskipun kita belum bisa praktek karena masih daring, kalian seharusnya harus mesimulasikan dalam pikiran kalian laju arus mengalirnya. Jadi, ketika kalian sudah bisa menganalisa, insya Allah kedepannya akan semakin mudah seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendengarkan dan menyimak dengan seksama. Semoga usaha yang kalian lakukan hari ini bisa bermanfaat. Dan agar lebih barokah, mari kita tutup dengan berdoa. Seperti itu ya. Terima kasih, mari lebih semangat untuk belajar. Baiklah, pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai Start Delta Connection. Untuk tugasnya, silahkan kalian pantau, simak Google Classroom. Dan sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya dalam materi Start Delta Connection Part 2. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini sangat bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.